Filosofi daripada adat dari Nahdlatul itu adalah sudah diikat dengan sesuatu yang namanya pantang, subang. Itu yang mungkin sekarang bergeser oleh karena kita tidak memperkuat daripada kearifan lokal budaya adat Batak tadi. Ternyata sulit dobe bersadahon Batakon khusus Pulau Samosir nak salpui salpuma mengalak kami tahu jodoh ala ibu boydo nona ini tuh non implementasi nih tujuan yang kabar lembaga ada tuh dan lembaga politiko tadi tuh sibuk tuh mardomu tuh gitu neng siap dinas tertentu kadang menyampaikan ini kurang paham menyampaikan apa yang sesungguhnya disampaikan di masyarakat pengen jodoh antipati. Undang-undang dasar merdokon dan diakui kita hak-hak adat yang diakui negara oleh pasal 18B ayat 2. Jadi ide benatik ini au aktif dobe au matik ini kita panitiaan di parah. Jadi ternyata sulit dobe bahasa dahon Batakon. Nah, perlu energi yang sangat luar biasa alaison khusus Pulau Samosir. Jadi aku pribadi sebagai pengaratko bodoh bangga agak sombong di pengaratko aku bodoh sudah suku-suku nan Indonesia on dan ada sehebat suku Batak kalau suku Batak di negara on nebui sada bangsa merdeka suku nelayan karena unsur-unsur sebuah negara yang miliki suku Batak ide benar banggau jadi sombong jangan udah bodoh oleh kalak Batak itu mempertahankan Pancasila oleh kalak Batak alasannya alana Pancasila dibentuk dibuat digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa ini Pancasila. Jadi dikemas menjadi 5 sila. Jadi Pancasila ini dibuat, digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Budaya bangsa ini mana dong budaya di masing-masing suku. Sudah berkaitan senaknya nih adat, akatari, akatortor, kasongan omak, rangkupan jadi sari budaya. Nah, jadi tabain majo bersepakat kita tetap majo taputuson lembaga adat. Nah, jadi namanya ngejar formalitas dong kita menang dahal. Anggo kalau mengejar formalitas itu betul mah. Ada masuknya no lembaga adat ekonomi betul. Ada tah negara sistem kehidupan sosial tah masyarakat Tanah Batakon sejak dulu imadalian itu. Lembaga adat menon memahami, merumuskan, mengaktualisasikan di masyarakat. Sungguh dia ada pemahaman di dalil betul. Konurehonan no, sebab hula-hula apa perbuatan si Yureho? Apa tangannya? Mana merdungat tubuh? Ayo, urayana. Elek marbur, omen no di sini. Jalan daulahon. Nah, jadi idoan no di son. Arum tujuannya, ya. Padingkat ton hita. Di perrohau do di perbuatan catawi di hita salu dia kena burju mula amat do kisah masyiron pada saat sahur
alai ketun nak ndo agama taulah pernah salilingon ada taulah pahita nama agama nama mingui satari danga dong binasuma narong aha ipasuma suma hola dihata nama hita ada mulai dipabainan bertentangan usod hita napasumat tempat pabainan nodon nakabail baga dapat tujuan na buha ikum mangulu ang gusto ng mangulu hita di masuk saat nakit sampai tu bisnis nang salpui salpuma ya namereng mengalak kami tahu julu alain buido menaili itu budi unang mengalak kami budi ay terdong tado na iba-iba isa na sumartar dong sama siro nabiar ay jadi makatahi ta pitunay sa pagtodong odon non implementasi ni tujuan di natabayan lembaga ada tuh dari lembaga politik hatarin itu dua madokon dekke di syajur mula-mula manuk itu tanah moral dengan mahita marroha hatop dohita mamora alai atir kainna di hutas sitamia bagot di hutas sipira girgir mahita martania asa dapot akasina nata parsita songoni nasional mau lihat oras nah naporlura siodol honok sepakat ditatok sudi nakto pemerintahan negara dan nagabi panguluhon hasil bilibiguan balias dan panguluhon alai kita ingin menggali nilai semangat budaya yang ada di zaman sejak opuk kita si Raja Batak kan di Durai. Nah ada beberapa ritual yang tidak bertentangan dengan agama tadi, tapi ritual ini juga tidak menghidupkan 100% seperti zaman dulu. Contoh mengalah torbo, saya masih ingat betul ini di Limbong pertama masih Tapan Utara kita Pak Gustaf Sinaga jadi bupati. Ini menjadi kontroversial karena kurang komunikasi. Ini kan masalah komunikasi. Nah, petik kini Pak Gustaf, auto kini kepala kehutanan di Tapan Utara, ngadi dong. Dan nagabi panguluh kasih pilih minggu. Alai perlu do ritual nasional. Tak coba jalan anak posok berkari bereng dong. Jelas tujuannya atraksi dong, gak atraksi dong. Atraksi seni budaya. Nagabi layak ditonton. Kan itu lain. Nah, ada pengalaman dong. Bukan terutama kadang nagabi pengurusan dong. Memang pada saat ini oke, tetap berjalan. Alai sebagai besar jemaat nih HKBP dan buiro ala ngayancam tikinaro surah edaran Katolik mah umumna naro dung beriku narong lu bisa kegiatan nasional tabain hira pertemuan semacam seminar dapat darong bisa gabi adong kira solusi kira-kira hama haburatan muna tikini kan di dunia ala di seminar budet tuh kan kengerian doang mulit ditulung doang bui iberang natopi kan ngeri nah berarti kita orang dapat doa toh itulah Tuhan Yesus itulah doa jumlah sasahin kan tapi kemudian ada kompromi tak boleh tulang langsung ya kalau peragaan baik-baik kirana tulang ada yang mabuga tak kona hormai warna peragaan kan itu kan peragaan jalan itu omong itu rana gabi diulah homose parpudio mengalah hormon dan itu tulang be hormon itu jalan memang dah roh kepeng di PMDB kalau tahu manur hormo situlah kan itu kan nah akhirnya simbolis jadi contoh jadi aku setuju dibayar atau tetap pertemuan marana semi loka warna seminar dan loka karya jadi nggak lebih konkret anda bentuknya untuk mengkomunikasikan kembali khusus nakin akan event-event tertentu kalau sebetulnya mau sepakat kita dan mengabdi format Euro
Justru sebetulnya tugas nih format teori dan mapes seminari didukung oleh Pemkab melalui pengurusan mapes seminari itu kan itu dak Pemdeb dak kalau Pemdeb terus mapain seminar harus naik sulahnya ke organisasi baru ini maksud tuh unang tur ais hitat tau memang udah lebih dibahas itu atau betul ayah intina itu udah dibahas ikan itu doang tapi sih ada gitu iya itu dia melekat dan dia biar apa yang melekat dan biar udah dua kan itu kan maksud tuh dak salah alana isi dah ada biata doa sawati kaurangan nah orang kita berbedai sudah jadi bentuk atau kira dong jadi itu berbeda itu tuh kan itu tapi dong jadi lebih barangnya bilang jadi lebih kan itu tapi nggak apa-apa itu ada dinamika Horas. Jadi saya tuh Bali tahun 98 Januari pas pergolakan krisis moneter. Jadi saya memang sekolah poli seni di Gianyar Bali. Jadi mau itu hatani Bali tersongono. Anda ke Bali belum sempurna kalau tidak masuk Gianyar. Kenapa? Karena setiap kabupaten itu di Bali benar-benar identifikasinya. Jadi mau masuk Gianyar, Anda memasuki kota seni dan budaya Gianyar. Saya ditempa di situ di sekolah orang Prancis, misi penar Prancis selama 4 tahun. Kemudian setelah tamat dari sana, saya lanjut dulu ya tak lainnya. Tapi ketika setelah kita masuk Gianyar, kan lagi belum klop, belum pas kalau tidak masuk ke Ubud. Nah, ya, jadi Ubud ini bagian daripada Gianyar, artinya kecamatan dari Gianyar. Masa ada kecamatan, desanya Pangalukis sudah, desanya Pamatung Horbo sudah, desanya Pamatung Manuk, Pamatung Lobu, semua di jadi memang dodo semua sejamnya itu untuk irauki sudah kan. Alana maka saya ada pinangan spesial. Jadi di sana itu mampir Horbo terus makanya nggak usah heran memang orang Bali ketika cepat mematung Horbo, nah holon itu terus diulang toh. Jadi cepat. Jadi imah hirarus nama masuk tuh Bali. Alai ketika mau pulang, jadi ada pesa macam di aun kuta itu dari wisatanya lah ya. Jadi mau di Bali, atar tamu mau dokon tamu luar biasa na mau nanain mulak hiratu luar inai mana upatarinai lo check out neng mulak tuh hutana. Imaka sering namar jomor naik kuta. Jadi nilai wisata perlu dan memang membawa gengsi. Sarupa deh halak belanjakan. Baru dari galeri matahari ya, dari siang baca nih belanja nih kan. Jadi di luar Peter Songoni datang. Jadi asal daun nasi Bali, berjemur mari kuta. Pagi mulai jam sia sampai jam 2 dini hari, baru sampai 5 sidung berjemur mengarodam baru kurang dok kainai si terdampak ekonomi tentu masyarakat kan. Nah benar-benar hormat dapur karejuna. Yuruti pakai minyak betul. Seperti hata lah sama mirip babi guling sih luar dari kuliti mararak semua nih. Jadi tapi tak pelajari bahasa semua nih mulak matututu negara kan mulak mana tuh Kanada tuh Amerika turun siap pesawat baru kita tangguh dari Bali ya umat tuh ibarat kuliti khas nak kading sian servis nih Pantai Kuta. Jadi jangan salah itu ininya. Jadi akad tamu naluari langsung hidup mempromosi Bali. Jadi ada kubo terpe tamu nasi samosir dah utama. Nasi samosir ya, ada kudo kubo tu rasa orang terima tu, ada kubo terpe na. Aron. Mana? Berita na pengharap kawan. Super meter 10.000. Autung tulang ujol mado. Baru tamat dari Bali, saya kelilingi Tau Toba 1 bulan. 1 bulan. Jadi menginap mau di huta-huta, sadari. Holot di huta Tarabunga 2 hari, dohot di huta Nenggola 2 hari. Ala ima pertama menjejakkan kaki si majodaknya si Petrus Nenggolan di huta di tanah kanan ni si Petrus. Hamisa sioga. Menodok sioga berarti ada nak manukukan ini bulan hari naga itu tuh. Jadi
Songoni. Setelah tamat pendidikan poli seni di Gianyar, jadi poli seni ini aku pelajari di sini. Kita belajar mulai dari dasar mebel sampai bagus, jadi didampingi dengan motif ukiran. Jadi ada mebel tadi tambahkan motif ukiran, menambah nilai tambah. Ukiran atau persia jari, jelas Patra Bali, kemudian masuk sebagian ada Jepara, baru masuk tuh motif Kamboja, motif Cina, motif Eropa. Ali sekelas dulu ala dong bahasa karya saya angkat motif Gorga. Walaupun saya tidak mendetail hari itu Pan Ali perlu apa tuduhan identitas terima di Tijala. Saya pikir ketika masuk barang saya di showroom tidak sampai 1 minggu barang itu udah dibawa orang Prancis. Asalkan Ali setawi dong kalau penulis ahli sejarah atau arkeolog atau antropologi apapun namanya, saya selalu menyatakan melepas jumpa kamu ribut marbada memakai utuk-utuk nihala. Bahasa barani madok ni nyon ale jaha buku ni uli kojo lebih berpedoman tu si. Oh ni jauh buku ni bandar tu lebih berpedoman tu si. Oh ni jauh buku na bensin lebih berpedoman tu si. Oh ni jauh buku ni nasian Timur Tengah. Kan itu yang ini terjadi. Ale ise nama mereng habatahon dan pola isi. Ale molo au dan menghakimi au. Au mamereng habatahon sian poda doktor. Natar surat dia kau pama upasa tarlu mobi di tonggo-tonggo. Justru seperti saya sekarang kehausan melihat akak orang tua na benar tahu bahasa-bahasa najolo bahasa di tonggo-tonggo. Udah berapa tonggo-tonggo yang saya kumpulkan, saya banyak bahasa yang tidak mengerti. Odo sebenarnya dapat makanan mula mardala dia terus keliling Samosir bahkan di luar Danau Sober yang saya cari itu salah satunya. Nah mengerti ke bahasa tonggo-tonggo. Kedua, pelaku kerajinan ala seni kerajinan alai besiku. Betong-betong di adong potensi son, jadi mulai apa pelatihan tinggal panggilon asa berjalan. Alana dinas pun diberi dakop udah berapa lama ini dibangun, selalu keluh kesahnya tidak tahu caranya, tidak melihat potensi-potensi ini. Yang kita dah dan aison atau risukut dan non sedia uang saku, sedia jadi kenapa saya lihat juga memang tidak salah, tapi bagi saya memang di dinas yang kurang mampu saya lihat pernah kan berkoordinasi ke masyarakat dengan jujur. Nah situasi na diulahona lo di Samosir. Jadi sehingga setabi tong sibur curoha mulai perusahaan piga-piga le rasa makatai kadang udah konsep ngadok setabi dan mardomu tu kitu neng. Siap dinas tertentu kadang menyampaikan ini kurang paham menyampaikan apa yang sesungguhnya disampaikan di masyarakat pengen jono antipati. Sepatu kona ini sendiri. Ini sangat terjadi tentang makanya lihat aja di pelaku wisata terutama saya ingat deh mula usaha tahu si pangopat ada rumah perbeca itu dia tuh dibasuhi-suhi sadia coba sadia niku aku kan seniman langsung gerak itu tahu di bereng langit ini saya tidak omong kosong di bereng langit ale ini soni jadi kan sadia meneng doko-doko itu yang saya lihat. Kalau nak punta si jolo-jolo tubuh dong. Perpustakaan ditolong. Kita main ke kota Suratto kan? Jadi memang ada mari kita tuliskan ini. Hasil dari buku. Ini pusaka. Pusaka. Green Berita dimanapun berada. Saat ini saya berada di Hotel Pantas untuk mengikuti rencana pembentukan lembaga adat Samosir. Bersama saya sudah hadir Kadis Budpora Bapak Waston Simbolon. Kita akan berdiskusi terkait acara hari ini. Selamat sore Pak Waston, apa kabar? Selamat sore. Iya Pak Waston, hari ini kita tahu ada rencana pembentukan lembaga adat. Boleh Bapak jelaskan secara singkat tujuannya apa dibentuk lembaga ini Pak? Baik, terima kasih Green Berita TV Samosir. Kita harus sadar ya saat ini bahwa kondisi kekinian adat Batak itu sudah mulai tergerus. Itu fakta.
Oleh karena itu kita berencana untuk membentuk lembaga adat yang memang melahirkan kemurnian daripada itu yang dulu dipelihara oleh para leluhur kita. Kita harapkan nanti setelah acara ini dan sudah dibentuk Formateur, maka Formateur ini akan meneruskan nanti untuk langkah-langkah berikutnya sehingga tercipta sebuah lembaga adat termasuk nanti asosiasi Parlapo sebagai modal dasar kita untuk membina para datan dan termasuk para pelaku UMKM. Baik Pak Waston, bukankah selama ini tatanan adat di hampir setiap wilayah kabupaten ini sudah diatur dengan yang namanya BIUS? Apa tidak bertolak belakang nanti dengan apa yang dikatakan BIUS ini, Pak? Intinya bahwa dalam pelaksanaan adat ini kita tidak pernah mengurangi keberadaan yang sudah ada, tetapi kita mau menyempurnakan apa yang masih kurang. Kalau misalkan BIUS sudah berfungsi dengan benar selama ini, itu kita pertahankan. Tentu ada yang kurang yang perlu kita sempurnakan melalui lembaga adat yang mau kita bentuk ini. Itu mungkin penjelasan kami. Baik, ke depan apa harapan Bapak terkait dibentuknya lembaga adat ini, Pak? Harapan tentu dalam membentuk sebuah kegiatan pasti ada tantangan, pasti ada hambatan, pasti ada yang pro kontra. Nah, dalam kaitan itu harapan kita, mari kita duduk bersama untuk membahas bagaimana tatanan adat ke depan supaya tidak bertentangan dengan agama, ya. Supaya mereka juga menyadari, tokoh-tokoh agama menyadari bahwa hidup kita ini, apalagi orang Batak, mulai dari lahir sampai mati kita diatur oleh adat, baik itu Kristen, baik itu Katolik, semua itu diatur oleh tatanan adat, mulai dari lahir sampai mati, kawin, nikah, baru di kandungan, semua diatur dengan tatanan adat. Oleh karena itu kita mari duduk bersama, karena siapapun yang ada di kita sekarang di daerah Batak ini rindu akan kemurnian adat itu kira-kira. Baik, yang terakhir Pak, ini di luar konteks dari, mungkin masih berkait juga, kan baru-baru ini viral ada perlakuan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, di mana pelakunya adalah masih kerabat atau keluarga dari korban. Apa pendapat Bapak tentang hal ini? Apakah ini juga merupakan salah satu faktor menipisnya perlakuan adat atau gimana? Gimana pendapat Bapak terkait hal ini, Pak? Saya kira itu bagian dari itu, ya. Kalau sudah ada etika, ada adat yang sudah melekat dalam pikiran kita, kita pasti merasakan bahwa itu adalah tindakan aib. Tetapi ketika adat itu sudah hilang dari kita, mungkin hal-hal lain pun kita anggap benar. Jadi nanti Dewan Adat inilah, lembaga adat inilah yang kita harapkan nanti membuat suatu regulasi untuk berlaku di setiap desa atau kabupaten untuk memberikan sanksi juga. Harus ada sanksi. Apakah nanti si A yang melakukan kesalahan itu harus dikeluarkan dari adat? Tergantung sesuai dengan dinamika nanti pembicaraan di dalam diskusi berikutnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Kades. Selamat sore. Bersama saya sudah ada seorang tokoh perantau dari Samosir, di mana beliau juga banyak memberi perhatian terhadap Samosir. Kita akan berbincang sejenak dengan Bapak Insinyur Ober Gultom. Selamat sore, Pak Ober. Ya, selamat sore, gini berita. Karena jaraknya sudah mengikuti prokes, saya buka ya. Ya, silakan. Baik. Pak, Bapak kan termasuk salah satu narasumber tadi dalam acara rencana pembentukan lembaga adat ini. Apa sih tujuannya acara ini dibuat, Pak? Baik, tujuannya adalah dalam rangka bagaimana kita sebagai masyarakat daripada Batak dan khususnya Samosir agar keberadaan daripada adat Batak dan Parlapo itu bisa menumbuhkan kemajuan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat Batak, karena itu adalah kearifan lokal kita. Itu tujuannya. Baik, di Samosir ini kan sudah ada yang beragam nih, Pak. Ada namanya FKTM, ada namanya BIUS, semuanya kan terkait dengan adat. Apa kalau lembaga ini dibentuk kembali tidak akan bertabrakan nanti, Pak?
Ya, sesuai dengan Perda nomor 25 tahun 2006 daripada Perda Kabupaten Samosir, itu membuat apa yang dinamakan lembaga adat daripada Batak di Samosir. Sudah ada payung hukumnya. Dan oleh karena itu tidak bertabrakan tetapi memperkaya. Artinya kalau forum daripada komunikasi tokoh itu berarti kan ada lagi yang lebih spesialis di bawahnya, yaitu ada adat di situ. Ya kan, ada namanya tokoh gereja. Jadi sebenarnya memperkuat fondasi masing-masing daripada forum FKTM tadi. Jadi itu. Nah, kemudian terhadap yang namanya BIUS. BIUS itu adalah satu kearifan lokal yang di masing-masing kenegrian ataupun desa mengatakan namanya BIUS. Jadi sebenarnya kalau soal nama itu saya kira di bawah daripada lembaga itu nanti yang dikatakan di desa itu bisa diperkaya dengan yang namanya kearifan lokal di situ. Katakanlah lembaga BIUS di dalam kenegrian misal Cianjur. Jadi tidak bertabrakan karena sesungguhnya BIUS itu juga mengurus adat. Tetapi kalau BIUS itu bertabrakan dengan adat, ya mungkin tidak perlu harus disamakan. Nggak apa-apa, ada BIUS, ada adat. Itu nggak masalah. Ya, kita bicara kasus ya Pak Ober ya. Belakangan ini viral terjadi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, di mana pelakunya adalah masih keluarga korban. Apakah bisa dikatakan inilah sebuah realita bahwa menipisnya dalil natulu atau gimana? Bapak punya pendapat lain? Iya, tadi juga berkembang di seminar ya. Sesungguhnya pada filosofi daripada adat dalihan natulu itu adalah sudah diikat dengan sesuatu yang namanya pantang. Pantang itu apa ya? Subang. Itu yang mungkin sekarang bergeser oleh karena kita tidak memperkuat daripada kearifan lokal budaya adat Batak tadi. Jadi kalau dulu nggak mungkin bisa terjadi, misal di Marenang Bawah menyebut nama aja kita nggak bisa. Kalau di Batak itu yang namanya anak itu adalah darah kita atau keluarga kita, itu kan jangankan namanya anak, marga saja nggak boleh. Dan hukumnya itu sudah dengan sendirinya mati perasaan dari seseorang kalau itu udah namanya marganya, udah saudara. Nah itu mungkin sedikit terbias, mulai terbias, lama-lama terjadi seperti itu. Kalau zaman dulu itu, kalau di dalam tradisi Batak dulu itu mungkin sudah sudah disumpah, dan dalam sumpah Batak dulu langsung terjadi sesuatu kepada dirinya. Nah ini yang mungkin ini yang kita mau coba. Maka tadi pada waktu kita pembicaraan itu, kalau perlu menggali namanya kearifan adat yang namanya dulu sangat menggugah daripada seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Ada subang, ada pantang. Nah, itu digali kembali sehingga menurut saya apa yang dibuat dalam pembentukan lembaga adat ini nanti tujuannya untuk memajukan masyarakat adat, di mana nanti di situ akan terbentuk lembaga adat, lembaga keuangan adat, lembaga daripada bisnis daripada adatnya, dalam arti misal seperti bagaimana pecalang seperti di Bali bisa mengurusi pariwisata, bisa juga nanti mungkin lembaga ini menaungi yang dinamakan misal industri UMKM-nya. Jadi dengan kekuatan itu saya kira ini sangat sangat perlu untuk dibentuk dan memang harus dibudayakan. Karena sesungguhnya apalagi kami perantau, bahwa paradigma daripada peradaban Batak itu justru kami pakai di sana. Jadi kami di sana itu lebih kental lagi, yang namanya lebih kompak ya, yang namanya merdongat tubuh, marhula-hula, kemudian namanya marboru, itu sangat kental sekali. Bahkan di sana kita kan kalau bicara mengenai Batak di dalam pemerintahan, seperti saya, budaya Batak yang menjadi filosofi mendasar itu saya pakai. Saya bagaimana ke atasan saya, katakanlah saya kepala dinas, atasan saya bupati, itu kan soba merhula-hula. Kita harus benar-benar hormati dia dan kita benar-benar kita hargai. Di soba, mana merdongat tubuh, sesama rekan sejawat kita harus benar-benar saling menghargai, hati-hati. Dan kepada bawahan kita buat yang dinamakan menyayangi bawahan. Dikatakan itu holong merburu kan, elek merburu. Nah itu sebetulnya kita pakai sudah selamat kita berbudaya dan berperilaku di dalam dunia pemerintahan sekalipun bisnis itu.
Baik, Pak Ober, terkadang budaya ini kan tidak selamanya selaras dengan agama dan kepercayaan. Tentu ada yang bertolak belakang. Bagaimana menurut pandangan Bapak untuk mensinergikan kedua hal ini, Pak? Iya, jadi sebenarnya kan budaya dan agama itu sebetulnya beda-beda tipis istilahnya. Agama itu juga, ajaran agama itu kalau kita laksanakan budaya juga, ya kan? Ajaran agama itu budaya juga. Jadi budaya sendiri pun kalau itu udah menunjang kepada agama, ya kita teruskan. Contoh, sebab hula-hula, artinya sangat menghargai orang tua. Ya di agama pun dikatakan seperti itu juga. Hormatin tua-tua asegajang umurmu. Jadi sebenarnya itu tidak perlu diperdebatkan karena sesungguhnya kejadian terjadi perbedaan itu apabila dia bertabrakan dengan apa yang dinamakan firman Tuhan. Kalau menurut saya ada Batak itu buktinya pada waktu kita seluruh Kristen selesai masuk ke gereja ibadah ada Batak, nggak ada yang ditabrak. Nah, artinya kita saling mendukung. Nah di Israel sendiri yang bangsa yang dipilih oleh Allah, oleh Tuhan, di situ namanya ada negeri atau kota Yerusalem. Di situ berada yang namanya Perjanjian Lama, agama Yahudi. Di situ juga ada yang Kristen. Disitulah lahirnya Yesus dan disalibkan. Di situ juga ada Muslim yang namanya Masjid Al-Aqsa. Jadi semuanya itu berada dalam satu tempat. Tidak ada saling bertabrakan, saling menghargai. Di mana kalau orang Kristen melihat bahwa Islam yang diberikan oleh Allah itu menjadi pilihannya, silahkan, nggak ada yang melarang. Atau Islam sendiri yang memilih menjadi agama yang dianutnya dia menjadi adem, itu ya masuk ke Kristen biasa. Bahkan orang Yahudi pun ada yang Kristen, ada yang Muslim. Nah seperti inilah menurut saya yang kita tumbuhkan terutama di Samosir. Karena sesungguhnya Samosir ini adalah titik nol peradaban Batak. Sekalipun Batak itu sekarang banyak di mana-mana, khususnya kawasan Danau Toba, bahwa sebetulnya asalnya mereka itu dan filosofi yang dinamakan peradaban itu asalnya dari Samosir, dari Pusuk Buhit. Baik, yang terakhir Pak Ober, apa harapan Bapak dengan dibentuknya lembaga ini, khususnya keterlibatan pemerintah nanti yang di dalamnya ini, Pak? Iya, jadi fungsi pemerintah itu adalah memfasilitasi daripada kearifan-kearifan lokal dan sumber daya yang ada di dalam wilayahnya untuk dijadikan potensi untuk maju, bukan untuk mundur. Jadi keterlibatannya adalah kalau budaya Dalihan Natuli itu nanti prakteknya begitu nanti lembaga adat ini ada, bisa nanti diciptakan bagaimana adat yang efektif, bagaimana adat yang tidak berlama-lama. Misal dengan sekarang paradigma daripada pasca Covid, ya kalau boleh adat itu jam 4 udah selesai. Kemudian mungkin hal lain yang sifatnya itu tidak produktif terhadap satu perlakuan di mana adat, mungkin kita buat bersama standar operasinya supaya kita sepakati. Harus ada yang mengurus itu. Contoh, kalau misal pesta itu satu hari di mana mengulosi tulang, harus disepakati nanti haroroni tulang setelah dia mungkin bisa setelah jam 5. Kalau memang seperti yang kemarin kan nggak harus kumpul di situ mulai pagi sampai sore sehingga kita ini tidak produktif. Atau kita atur misal ulos itu tidak perlu lagi harus semua ulos holong. Ulos holong itu diganti misal dengan kado atau dengan pemberian berupa sumbangan. Itu mungkin lebih tepat asal disepakati loh. Yang namanya ulos holong itu bisa kita ganti berupa kado, mungkin lebih bagus, singkat dan kemudian tidak terkesan seperti hanya digitukan gitu. Nah, maknanya diperdalam tetapi produktivitasnya lebih efektif. Itu harapannya. Baik, satu lagi Pak, tentang keberadaan Lapo yang buka sampai di luar batas waktu itu, komentar Bapak ada di situ Pak? Iya, jadi begini, semua yang ada di dalam tatanan kearifan lokal atau tatanan daripada pertumbuhan daripada budaya di daerah Batak, apakah itu Lapo, karena Lapo itu juga
sekarang udah merupakan budaya ya, tiap sore ke Lapo. Artinya yang melebihi daripada standar daripada ketentuan daripada ibaratnya kemampuan daripada manusia pasti jelek. Contoh, kalau kita kan malam itu jam 9 harus istirahat karena seharian kerja. Kalau dibuka sampai jam 12 malam, artinya besok pasti terganggu. Nah ini kan mungkin kita atur lah. Kalau namanya Lapo itu, yang kedua namanya minum, ya nggak apa-apa. Ada yang minum banyak, tapi jangan sampai spanning. Cukup dengan untuk menenangkan pikiran kita, sehingga kita tidak terbebani hal-hal yang satu hari ini. Jadi apa yang dinamakan terukur itu nanti diatur di dalam Perlapo. Apa yang menjadi kebersihan diatur Perlapo. Nanti dibuat perlombaan. Pemerintah hadir untuk itu, sehingga memang kebutuhan daripada Lapo ini, bagaimana kita bisa membuat Lapo ini menjadi karakter yang membangun daripada anak-anak muda Batak. Karakter yang membangun, bukan karakter yang misal merusak. Kenapa? Kalau karakter yang membangun, maka nanti Perlapo itu dia nanti keluarnya adalah menjadi pengacara. Itu yang membangun. Tapi kalau yang keluar dari Perlapo itu nanti karakternya mabuk terlalu tinggi, pertengkaran rumah tangga ataupun preman. Nah ini kita harus hindari melalui asosiasi yang diatur oleh Perlapo itu sendiri, dipikirkan bersama, diatur bersama. Karena dari Perlapo untuk masyarakat Perlapo dan oleh masyarakat Perlapo, dan semua orang-orang Samosir itu cenderung Perlapo. Jadi kalau dibilang Lapo itu adalah oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan apa lagi? Dan dari masyarakat, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Obir atas bincang-bincangnya. Selamat sore. Demikian Regar melaporkan Horas.